pembuatan ketam saus Padang ya. Ini ada berapa sayuran yang sedang dipotong, diiris, diantaranya bawang bombay, kemudian bawang perai ya. Dan ini ketam yang sudah dikasih bumbu, dan di dalamnya ada jagung ya teman-teman, dan ada sudah bumbunya, tinggal proses untuk dimasak. Ini teman-teman ya, kita tunggu lebih lanjut untuk masak berikutnya. Dan ini ada berapa bumbu-bumbu lainnya, diantaranya ada garam, ajinomoto, saus tomat, saus sambal, kecap manis, lengkap. Oke teman-teman, ini proses mulai pengerjaannya teman-teman. Oke, kompor sudah dihidupkan dan Uma mulai memasak ketam ya. Jadi jagung sudah dicampur dengan bumbu, berikut dengan ketamnya. Ini proses pemasakan ketamnya saja lagi tinggal. Ya, bumbu sudah mulai masuk teman-teman. Kemudian ditambahkan air. Ya tentunya secukupnya teman-teman ya. Dan kemudian dikocok kembali supaya rata ya, masaknya rata teman, dan bumbunya resap ke ketam. Oke, teman-teman. Ketam saus Padang teman-teman ya. Nah, kemudian kuali yang sudah diisi dengan ketam, jagung, dan sudah dicampur dengan bumbu ditutup teman-teman ya, agar matangnya dan masaknya lebih merata. Dan ini ditinggalkan untuk beberapa waktu ya, sampai nanti saatnya ketam, jagung sudah dianggap masak. Oke, teman-teman. Ini ketamnya sudah mulai masak teman-teman ya, dan bumbu sudah resap, dan tadi penutup kuali sudah dibuka, dan ini dibiarkan beberapa waktu juga. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari dekat ya, sudah mendidih ya, dan ditambah dengan saus tiram. Nah, ini dia saus tiram teman, yang dipegang Oma itu yaitu saus tiram. Nah, kemudian dikacau kembali. Oke, ya, dikacau kembali. Ini wanginya sudah terasa teman-teman ya, baunya. Bau dari bumbu ya sudah terasa aromanya. Terus dikacau sampai rata teman-teman ya. Kurang pedas? Udah pedas ya? Jangan pedas sedikit. Udah pedas? Kurang pedas. Coba dulu Pak. Kayaknya pedas nih.
Ya rasanya sedang ini Oma. Sedang pedasnya. Kalau kita tinggal mau nambah pedas saja lagi, kita coba ya. Masih ada takutnya Ya. pedas. Dimasukkan apa itu? Ajinomoto ya. Ditambah ajinomotonya. Kaldu jamur. Ada kaldu jamurnya juga kata Oma. Terus dikacau. Ini berapa ekor Oma? 2 kilo. Hah? 2 kilo, 2 ekor, 2 kilo dapat berapa ekor? Nggak tahu berapa itu. Ya. 2 kilo teman-teman ya. Rupanya di ekor. Ketamnya. Tambah cabai kah? Kurang pedas. Kayaknya sedang lah kalau pedasnya. Kalau mau pedas tinggal ditambah aja. Tinggal ditambah sekarang maksudnya Iya. nambahnya. Tambah sedikit lah. Tambah dikit. Ya. Ini ditambah sedikit teman-teman ya biar agak menggigit. Kepedasan. Oke. Oke, jangan terlalu banyak. Oke, ya ditambah Oma lagi cabenya ya biar agak pedas ya. Memang saus Padang ini memang harus agak pedas teman-teman ya. Biar agak menantang sedikit. Ya, kemudian selanjutnya memasukkan bawang bombay. Ya, bawang bombay. Bawang bombay. Dikacau lagi teman-teman ya supaya merata, supaya bumbu makin meresap ke ketam. Dan ini daun bawang ya. Ya, daun bawang. Yang terakhir masukkan daun bawang. Kemudian dikacau kembali sampai merata dan meresap, dan sudah dipastikan ketamnya masak, benar-benar masak teman-teman ya. Nah, untuk apinya ini api dalam ukuran sedang teman-teman ya, tidak terlalu panas ya. Ya, ditambah Oma airnya lagi ya, di samping untuk menambah kuahnya ya biar tambah meresap ya teman-teman. Dan ini kalau cair betul juga tidak bagus, dia juga harus kental, agak kental ya, tidak kental betul ya. Makin dikacau makin lama ya kuahnya terus makin mengental. Oke, ini teman-teman yang sudah hampir siap teman-teman ya. Jadi apinya tadi ditambah ya, karena menambah air. Manasi di mana, Bu? Hah? Di mana manasinya? Di atas. Ini 1 kuali teman-teman ya. Kalau ukuran 2 kilo 1 kuali ini bisa untuk makan dengan jumlah 4 sampai 5 orang ya, 4 sampai 5 orang. Kemudian bahkan bisa untuk siang sampai dengan malam. Mana lah ada? Ya. Yang habis. Tapi kata Oma biasanya siang aja udah habis gitu. Karena kita di rumah termasuk penggemar dan suka ketam ini. Jadi ketam yang dibuat Oma ini ada saus Padang, ada bisa masak tauco, bisa dimasak atau digoreng saja atau disemur ya teman-teman. Nah, ini kita Oma coba lagi rasakan. Cepot. Ini udah mendidih teman-teman ya. Pokoknya sudah mendidih dan terus dikacau Oma. Bisa diorder loh. Ya. Bisa diorder ke Oma ya. Ini kebetulan ketam juga sedang murah Ma ya. Berapa 1 kilo? Berapa jadi Tim?
Sejuta ya? Yang besar Sejuta kan aku bilang. 95 besar yang kecil. Ya, berapa? 95 yang besar. 95 yang besar nih, ini kurang besar teman-teman ya. Jadi yang kecil 60. Jadi kalau 2 kilo berarti 180.000. Nah, cuma nasi pedasnya Ya. 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 Ya kita rasa ya. Tadi sedang rasanya teman-teman. 180.000 dengan 2 kilo dan tambah bumbu dan sebagainya. Ya bisa juga mencapai 200 ribuan ya. Ini satu kuali ini ya. Tapi kalau di restoran ini teman-teman, ini bisa 1 juta teman-teman. Kalau restoran. Nah, tapi ini rumahan. Ya. Terus diaduk dan dikacau oleh Oma. Ya. Dan bumbunya semakin lama semakin mengental dan meresap. Ya. Ini teman-teman. Sangat menggiurkan teman-teman, dan kalau kita berada di dapur dengan merasakan uapnya dari sos sambal Padang ini sangat terasa dan harum teman-teman ya. Ini ditinggalkan sebentar oleh Oma dulu ya, biar tambah matang gitu. Oke, ini proses pemindahan dari kuali ya teman-teman ke apa namanya nih ya, cup ya. Ranjang. Ya. Ya. Wah teman-teman, bau uap berasap teman-teman. Ya, baunya sangat menyebar. Itu ada daun salamnya masih kelihatan teman-temannya, masih ada. Itu juga yang membuat saus Padang ini wangi. Nah itu dia. Sudah kental teman-teman ya, sudah kental teman-teman. Banyak sekali nih teman-teman. Putri itu saya duduk. Ya ini kuahnya ya kental teman-teman. Jadi makan ketam saus Padang ini satu macam aja teman-teman ya. Ini sudah enak ya. Kalau kita banyak macam-macam ya tentunya rasanya mungkin kita sudah bedakan ya. Nah, oke, selesai dan siap untuk diletak di meja makan teman-teman. Sudah selesai saus sambal saus sambal saus Padang ya, ketam saus Padang ya. Dan sampai bertemu di meja makan teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Sasbi atau Edwan 63 di makan pas. Ya, tentunya pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Kali ini kita sudah ada di Timilan teman-teman ya. Kemarin kita ke Pekanbaru ya, setengah bulan lah lebih kurang kita di Pekanbaru. Ya kebetulan anak kita ada yang umroh dan ada yang berangkat ke Vietnam dan mereka sudah pada kembali, alhamdulillah sehat walafiat. Dan kita sekarang juga sudah kembali ke kota Temilan, kota tercinta. Ya hari ini ya kembali kita mereview makanan Oma ya, makanan Oma yang dimasak oleh Oma sendiri. Ini barangkali kita mereview yang untuk kedua kalinya teman. Inilah sebenarnya ini lanjutan. Karena sebelumnya kita tidak mengupload kegiatan Oma ya ketika memasak, bagaimana memasak makanan itu. Tapi kali ini kita langsung memvideokan bagaimana proses masakan yang dibuat Oma, khususnya yang hari ini adalah ketam saus Padang ya, saus Padang. Tadi kita sudah di dapur teman-teman dan kita sudah di meja, dan ini salah satu bentuk
makanan yang sudah disiapkan, yaitu saus ketam saus Padang ya, ketam saus Padang ya. Dan di dalamnya sudah kita lihat tadi ada jagung dan kemudian ada ketam dan juga bumbu-bumbu ya, bumbu yang sudah disiapkan dan sudah dimasak. Ini kita coba ya teman-teman ya. Kita ambil ini bagian apa nih ya? Ini ya, yang ini bagian yang biasa menyimpan telurnya teman-teman ya, telurnya. Ini. Dan ini nasinya teman-teman ya, cukup ya ukuran nasinya. Dan kita ambil jagungnya. Ini jagungnya. Kemudian kita ambil kuahnya. Tadi kan kuahnya agak cair waktu diangkat dari kuali teman-teman. Sekarang sudah kental. Ini kita taburkan sausnya ya. Oke teman-teman, sudah ada ya. Ini memang hari ini Oma hanya membuat ketam saus Padang ini hanya ini saja dan tidak ada makanan lainnya. Jadi lebih fokus kita untuk merasakan dan mencicipi makanan di bawah Oma. Oke, ini sudah kita ambil dan kita geser ya teman-teman. Kita geser karena anak kita Putri juga ada di meja ini untuk bersama-sama makan siang dan Oma sebentar lagi menyusul ya. Dan ini teman-teman, ini kalau seandainya nanti kita kepedasan ya, makan ketam saus Padang ini, ini apam. Ya apam ini khasnya juga di Tembilahan Inhil ya pada umumnya ya. Ketam ini apam ini kalau kita kadang-kadang menyebutnya karena yang awalnya sering orang kita Chinese yang membuat ya kita bilang apam Cina ya saya pun tidak tahu juga apa namanya, tapi jelas apam ya. Kalau Inhil ini kan banyak apamnya, ada apam memang yang dibuat oleh orang Banjar sendiri ya ada. Kemudian ini apam ya, kalau warna putih ya apam putih, warna merah atau pink ya pink lah mungkin ya. Tapi ini enak sekali teman-teman ya rasanya. Nanti kita coba bagaimana rasanya apam ini, tapi kita terlebih dahulu kita mencicipi dan merasakan ketam saus Padang yang dibuat Oma pagi tadi ya. Ini sudah siang dan kita sudah sholat ya. Setelah sholat langsung kita masuk datang ke meja makan ya, untuk mencicipi makanan di Oma. Oke teman-teman, kita coba dulu, kita minum dulu ya teman-teman. Ini air putih seperti biasa. Bismillah. Sebagai mendorong ya makanan. Dan ini jagung ya, jagung. Kita coba dulu jagungnya teman-teman ya, gimana rasa jagungnya. Bumbunya itu luar biasa yang dibuat Oma ya. Ketam saus Padangnya ini bumbunya ini sangat terasa sekali ya. Karena ketika waktu Oma masak tadi, jangankan kita makan, aromanya saja sudah terasa sekali ya. Apalagi ketika kita mencicipi, merasakan ini, wah luar biasa. Ini baru kita makan jagungnya nih, belum lagi ketamnya. Gimana rasanya? Ini sudah enak. Tapi yang jelas, bumbu yang dibuat tadi oleh Oma, ya tentunya ada bumbu tambahan lainnya. Bukan hanya rasa bumbu, tapi juga ada rasa ketamnya gitu. Walaupun dagingnya tidak ada, tapi rasa bumbu ketamnya itu sangat ada, terasa sekali. Dan pedasnya sedang. Pedas tadi ditambah oleh Oma ya, nambah lagi cabenya. Ini pas sekali nih. Ya. Jadi benar-benar kita bisa mencicipi, merasakan nikmatnya dari saus Padang ini ya. Nah di antara sela-sela ini teman-teman ya, setelah apanya nih ya, tempurungnya apa namanya nih ya, ini tersimpan telur ketamnya. Enak teman-teman. Oke. Luar biasa teman-teman enaknya. Dan kebetulan ketamnya ini besar-besar.
Hmm. Enak teman-teman. Luar biasa. Kalau mam masak memang enak. Susah kali menandingi oma masak ya. Ini teman-teman kalau di restoran ini sangat mahal sekali teman-teman. Tadi saja yang di Tembilahan ini sudah 95.000 per kilonya ketamnya. Tapi ini termasuk murah teman-teman ya. Dan anak saya suka sekali nih ketam nih. Tuh belum apa-apa udah habis satu ekor dia dimakan. Enak nih sayangnya. Enak. Kalau anak saya memang sukanya sos Padang ini. Jadi enak banget gitu. Luar biasa teman-teman. Jadi mencicipinya begini. Di setiap sudut karena bumbunya ini sangat terasa. Belum lagi yang yang maksudnya masak yang lain ya. Padahal Oma ini masaknya tidak pakai ukur-ukuran, mencemplung aja semua, cemplung aja. Tapi hasilnya, waduh, enak sekali. Ini tidak bohong teman. Ya, kalau saya kalau memang enak ya enak. Cuma barangkali karena kalau kita yang mengidap kolesterol yang tinggi ya mungkin agak dibatasi ya makan ini. Tapi mungkin dalam suatu bulan itu sekali ya enggak apa-apa. Berarti minum obat. Kalau saya minum obat teman-teman. Ini sekarang ini saya udah ditemani Oma nih. Ya, Oma sudah mandi ya kata pas masak tadi kan. Udah mandi, udah bersih, langsung makan, udah sholat ya. Nah, saya juga Putri, udah sholat Putri belum? Lagi tak salah. Oh lagi tak sholat. Teman-teman kalau memang makan enak ini memang harus sholat dulu ya. Karena kalau kita kekenyangan jadi susah kita sholat. Apalagi kalau makan yang enak gini. Enak teman-teman. Bumbunya nih. Bumbunya enak juga ketamnya gitu. Dan ketam dari Inhil nih ini memang ketam bakau teman-teman ya. Kalau ketam bakau ini pertama isinya padat, kemudian manis. Ini teman-teman jepitnya. Jadi di jepitnya ini dagingnya banyak nih. Ini lihat teman-teman ya. Oh, tengok gini nih. Dan kalau informasi dari nelayan ya, ini kan bulan sedang naik ya, bulan sedang penuh ya. Nah, kalau seperti ini banyak ya, jam ketam, udang. Seperti itu informasi ya teman-teman.
Cuma sedikit agak ribet ya kalau makannya, kita buka-buka gitu. Harus gimana ya? Agak sabar ya. Nah, mengambilnya ini. Hmm. Kalau ketembilahan nih teman-teman, kalau teman-teman dari kabupaten lain, kalau tidak makan ketawa ya rugi gitu. Bisa tambah kuahnya ya teman-teman ya. Kuahnya. Jadi pedasnya nih sedang teman. Jadi kita makannya tidak kepedasan. Jadi kita ngisapnya tuh enak gitu. Padahal tadi sebenarnya Oma sudah menambah cabai. Jadi teman-teman, kalau ada masuk restoran nih mahal nih teman. Mahal sekali. Tadi aja 1 kilo 95, 2 kilo berarti 190, hampir 200 angkanya. Cuma kalau kita tambahkan dengan bumbu-bumbunya ya, tambah jagung, bisa di atas 200 angkanya. Katakanlah ini semuanya termodal 2,5 ya, untuk 2 kilo. Nah kalau di restoran ini bisa-bisa di atas 500-an misalnya. Yang jelas kalau di restoran dihitung per ekor ya. Kalau kita sini belinya per kilo. Hah? Oh ya, kata Omar, kalau di restoran kita makannya per on juga. Untuk jagung, dulunya kan jagung lokal ada, jagung kampung lah. Sekarang tidak ada lagi, tidak ada jagung manis. Jadi sangat sulit kita untuk mencari jagung lokal itu. Padahal jagung lokal itu tabungnya cukup banyak ya, sudah enak. Tapi orang tidak tahu lagi. Bisa gitu teman-teman. Ini lihat teman-teman ya. Iyalah teman-teman. Luar biasa. Ini belum habis 1 ekor teman-teman. Dia baru separuh saya makan ini. Dia 1 ekor belah berapa, Oma? Belah 2. Belah 2 aja. Ini teman-teman ya. Nah, makannya ini isap dia. Terasa juga teman pedasnya ya. Sudah kita isap-isap gitu.
Biasanya kalau di restoran disiapkan penjepitnya. Ya kita di rumah, ya penjepitnya gigi aja. Tapi kalau rumah ini dekat diketok juga. Bumbunya nih teman-teman. Hmm. Alhamdulillah gigi masih masih bisa memecah. Udah balik ke kota. Nah, Capek. hmm. Ini di apa nih? Di penjepitnya teman-teman ya. Enak teman-teman. Gabungnya teman-teman. Jadi bumbu manis, pedas dan manis gitu. Manisnya itu ada dari jagung, kemudian dari ketamnya. Karena kalau kita beli ketam ini teman-teman, itu jarang ketam itu mati. Jadi ketam itu hidup. Nanti terus makan. Ya. Jarang nggak ada. Kita tambah teman-teman ya. Ini. Telurnya teman-teman. Itu aja teman. Pakai ibu jari. Ini pakai merica mah ya. Dan ini pedas. Kata Oma pakai cabai setan. Kalau cabai biasa tidak terlalu pedas. Dan ini memang harus pedas. Kuahnya. Tidak tambah kuahnya ya.
Karena kuahnya ini enak. Oke. Nah, ini kalau di Pekanbaru mahal teman-teman, karena kita di Tembilahan tempatnya. Yang kepikiran siput ini bisa sekarang kayak sudah kesiput saya sih juga sangat mau ayam kan nggak mau mungkin akan yang bawa dia Alhamdulillah, sudah selesai kita makan teman-teman. 1 ekor ketam dengan sepiring nasi sudah cukup dan sungguh nikmat. Dan rasanya susah saya mau katakan, sangat luar biasa dan enak sekali. Nah, bagi teman-teman yang menginspirasi apa yang dibuat Oma ini, ya silahkan nanti memasak dan membuatnya di rumah ya. Jangan beli di pasar teman-teman. Kalau beli pasar nanti teman-teman, ya kita kan selera pasar itu kan. Nah, ini kan selera keluarga kita sendiri teman-teman ya. Nah, oke, demikian teman-teman video kita kali ini. Dan sampai bertemu kembali di berikutnya, tentunya di makan pas. Tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Dan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.